Selamat pagi Bu Santi dan teman-teman. Saya Jennifer akan mempresentasikan tentang revolusi industri 4.0. Materi yang akan saya bawakan pada hari ini, yang pertama ada definisi revolusi industri 4.0, lalu ada pengaruh revolusi industri di kehidupan sehari-hari, dampak-dampak revolusi industri, produk-produk revolusi industri 4.0, dan yang terakhir pengaruh revolusi industri terhadap pariwisata. Yang pertama, apa itu revolusi industri 4.0? Revolusi industri 4.0 yaitu fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi, di mana konsep ini yang menggunakan teknologi canggih yang dulunya sebagai pekerjaan manusia, tetapi sekarang digantikan dengan teknologi yang sangat canggih dan sangat membantu pekerjaan manusia sekarang ini. Lalu, pengaruh revolusi industri 4.0 terhadap kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada mesin menggantikan orang, di mana maksudnya sekarang banyak buru-buru di pabrik itu sudah digantikan dengan teknologi yang sangat canggih. Jadi, dengan penukaran teknologi yang canggih dengan manusia, itu membuat pabrik ini bekerja sangat cepat dan memiliki hasil dan kualitas yang sangat baik. Lalu yang kedua, ada banyak orang yang berpindah ke kota. Itu maksudnya banyak orang dari daerah pindah ke kota untuk bekerja di pabrik dengan menggunakan teknologi yang sangat canggih di masa revolusi industri 4.0 ini. Lalu yang ketiga, ada cara produksi pakaian dan kain berubah. Di mana maksudnya yang dulunya seperti bahan rajutan itu dirajut dengan tangan sendiri atau tangan manusia, tetapi sekarang sudah menggunakan mesin rajut dengan untuk merajut bahan itu sendiri. Jadi sudah memiliki kualitas yang sangat baik dan sangat membantu manusia untuk merajut kain tersebut. Lalu yang keempat, ada terciptanya sistem ekonomi baru, di mana adanya kapitalisme industri. Maksud dari kapitalisme industri ini, yang dulunya para pedagang kecil sekarang berubah menjadi pengusaha atau pemilik pabrik itu. Jadi banyak pedagang itu menggunakan teknologi yang sangat canggih untuk membantu menghasilkan produk mereka. Lalu yang terakhir, ada industrialisasi menyebabkan masalah baru. Maksud dari kalimat ini yaitu sekarang sudah banyak pabrik-pabrik yang dapat mencemari lingkungan sekitar karena banyak pabrik-pabrik yang sudah menggunakan teknologi yang sangat canggih dan menghasilkan limbah yang sangat banyak, sehingga limbah itu dibuang ke sungai terdekat sehingga mencemarkan lingkungan sekitar. Lalu, dampak revolusi industri ada 3, yaitu pertama dampak di bidang sosial, dampak di bidang politik, dan dampak di bidang ekonomi. Untuk pengertian yang dampak di bidang sosial itu pengaruh terhadap ketersediaan lapangan kerja. Jadi, membuka lapangan kerja untuk para tenaga-tenaga di negaranya masing-masing. Dan itu contohnya seperti aplikasi Gojek. Aplikasi Gojek itu sudah menggunakan teknologi yang sangat canggih sehingga dapat mempermudah orang-orang untuk bekerja di Gojek atau sebagai Gojek. Lalu yang kedua, ada dampak di bidang politik, di mana meningkatnya angka pengangguran. Maksudnya itu karena pabrik sudah menggunakan teknologi yang sangat canggih, otomatis mereka mengurangi tenaga kerja atau sumber daya manusia mereka, sehingga banyak orang yang dipecat dan meningkatkan angka pengangguran. Lalu yang terakhir, ada dampak di bidang ekonomi, itu harus mengeluarkan biaya yang tinggi untuk mengimplementasikan industri 4.0 perusahaan dan mengubah model bisnis yang diterapkan. Penggunaan teknologi baru dan akan menyebabkan kerugian pada investasi teknologi yang telah digunakan sebelumnya. Produk apa saja yang bisa kita nikmati di kehidupan sehari-hari, dan produk-produk ini dapat digunakan juga di sektor pariwisata.
Yang pertama ada artificial intelligence, di mana kemampuan komputer yang melakukan komputasi kompleks dalam waktu yang singkat. Contohnya seperti Google Maps, yaitu kita dapat menggunakan aplikasi ini untuk mencari lokasi dengan waktu yang singkat. Dan biasanya Google Maps ini juga dapat digunakan dalam sektor pariwisata. Yang kedua, ada Big Data. Big Data adalah algoritma yang digunakan untuk menganalisis data yang banyak untuk disajikan sesuai preferensi. Contohnya YouTube. YouTube ini menganalisis data-data kita saat menonton video, dan dia akan menganalisis video-video yang kita tonton dan merekomendasikannya di homepage kita yang video yang berkaitan dengan yang kita sering tonton itu. Lalu yang ketiga ada automasi. Automasi adalah sistem mandiri yang diciptakan secara real time dan terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan, di mana automasi ini sangat memudahkan manusia untuk bertransaksi. Contohnya adalah OVO dan GoPay yang kita sering gunakan saat ini. Lalu yang terakhir ada cloud computing. Cloud computing ini sistem di mana menyimpan data itu secara online. Contohnya itu seperti Google Drive. Jadi kita bisa menyimpan data-data kita secara online di Google Drive atau di aplikasi lainnya atau produk revolusi industri 4.0 lainnya. Lalu revolusi industri 4.0 ini mempengaruhi pariwisata, karena dengan adanya revolusi industri 4.0 ini mempermudah pariwisata juga. Jadi ada produk-produk revolusi industri 4.0 ini seperti Traveloka, itu suatu aplikasi yang mempermudah traveler atau wisatawan untuk membooking tiket pesawat dan tiket hotel. Dengan adanya aplikasi ini sangat memudahkan wisatawan untuk pergi berwisata. Lalu perkembangan pariwisata di dunia, yaitu yang pertama ada Portugal menjadi negara pertama yang menggunakan istilah Tourism 4.0. Lalu dilanjutkan dengan beberapa negara di Eropa, dan akhirnya Spanyol menjadi negara yang sukses di dalam Tourism 4.0 ini. Lalu setelah itu dilanjutkan oleh negara-negara di Asia seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Teknologi yang digunakan di pariwisata itu seperti IoT, Big Data, Augmented Reality, Virtual Reality, Mixed Reality, Technology-Based Business Model, Mobile Technology, Artificial Intelligence, dan Chatbot. Sekian dari presentasi saya hari ini. Terima kasih.